Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sambal Uyut, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita sendiri, anak, istri, orang tua serta muslimin muslimat. Semoga kita semua diberikan kesehatan badan, kelancaran rezeki, kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dulu mana, dinosaurus, manusia purba, atau Nabi Adam? Begini penjelasan ilmuwan dan Al-Quran. Kita tentu masih ingat atau mungkin pernah mendengar bahwa menurut teori Charles Darwin, manusia berasal dari monyet yang berevolusi sejak jutaan tahun lalu. Bahkan para ilmuwan juga banyak menemukan jejak atau fosil manusia purba yang bentuknya dianggap mirip monyet. Tak hanya itu, hewan prasejarah yang hidup jutaan tahun lalu seperti dinosaurus, banyak ditemukan di sejumlah tempat di belahan bumi. Namun bagi umat muslim, tentu teori ini sangat bertentangan. Karena muslim meyakini bahwa manusia pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Lantas muncul pertanyaan, lebih dulu mana Nabi Adam, manusia purba, ataukah dinosaurus, yang lebih awal ada di bumi ini? Inilah penjelasan tentang dinosaurus, manusia purba dan Nabi Adam, menurut ilmuwan dan Al-Quran. Dinosaurus adalah kelompok hewan purbakala dari klan Dinosauria. Ilmuwan mengklaim makhluk ini diyakini sebagai raptor yang hidup ratusan juta tahun yang lalu. Sementara kitab suci Al-Quran, juga menggambarkan bahwa binatang lebih dulu ada sebelum Nabi Adam alaihi salam. Hal tersebutlah yang membuat Nabi Adam merasa kesepian karena melihat hewan berpasang-pasangan. Adapun hewan diciptakan sebagai pelengkap kehidupan manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Al-Quran Surah Luqman ayat 10. Adapun hubungannya dengan dinosaurus mengacu pada salah satu hadits yang menjelaskan tinggi Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari. Jika dihitung, satu hasta sama dengan 45,72 cm. Dengan begitu, tinggi Nabi Adam adalah 27,432 meter. Ini sama tingginya dengan dinosaurus. Manusia kemudian berevolusi dari abad ke abad hingga kemudian semakin kecil. Kitab suci Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang kejadian manusia di muka bumi, akan tetapi juga menceritakan makhluk lain sebelum terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Al-Quran mengabadikan percakapan malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Nabi Adam diciptakan. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Dari ayat tersebut menurut tafsir Al-Misbah, Al-Quran menceritakan tentang kejadian manusia yang diciptakan dari tanah lalu ditiupkan ruh. Al-Quran juga menjelaskan adanya makhluk-makhluk lain sebelum Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama. Walau begitu, Al-Quran tidak secara mendetail menjelaskan makhluk lain di muka bumi sebelum Nabi Adam tersebut. Profesor M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa boleh jadi makhluk lain yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah manusia purba. Nah, itulah penjelasan tentang dinosaurus, manusia purba dan Nabi Adam. Tentang asumsi bahwa manusia sekarang ini merupakan evolusi dari manusia purba, hanyalah dugaan belaka. Sebab tidak ada dasar yang kuat untuk meyakini. Wallahu alam.